melaporkan dari Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Sekarang memasuki kilometer 2, 200 meter. Kita sudah jalan 1 kilo 400 meter nih. Oh, katanya sih kita harus kecepatannya maksimal 80 kilo. Untuk pemandangan kiri kanan terlihat kelapa sawit sejauh mata memandang sampai ke depan. Ini terasa banget anginnya ya di atas itu. Karena kita pakai roof box. Karena kita pakai roof box, jadi kadang suka terasa kayak gitu. Jadi kita kalau udah ngerasain, wah ini harus dikurangi kecepatannya, harus dikurangi. Tapi ini bang setirnya kok kayak enggak ini sih, Ya, kayak nge-lag gitu dia. kurang respon. Kurang respon. Karena jenuin. Bro, mana sih? Tolong dong. Ini harus dikalibrasi lagi kali. Hampir setahun sekali. Jadi Jeep-Run ini hanya difungsikan yang pemakaian rutinnya itu setahun sekali ya guys, yaitu pada saat mudik ke Aceh. Karena perjalanan sekalian panjang gitu, si Jeep-Run ini. Jadi untuk pemakaian jarak jauh, terus dengan kondisi jalan yang bergelombang ataupun banyak lubang, emang Jeep-Run itu gak ada yang bisa ngalahin. Enak banget dia ya, suspensinya tuh kita kayak biasa aja gitu, gak ngerasain ada lubang. Beda lagi kalau kita pakai sedan, ada lubang kecil itu terasa banget. Dan sebenarnya tol Pekanbaru Dumai ini lumayan ada cerita juga ya guys ya. Kalau kalian ngikutin vlog lama kita yang Pekanbaru Dumai, kita pernah salah masuk tol, dan karena nggak tahu di ujungnya itu sampai berapa kilo lagi, kita akhirnya memutuskan untuk membuka si pembatas jalannya, karena dulu tuh masih yang plastik merah itu ya. Jadi kita masih Biasanya plastik itu isinya ada air atau pasir. Oh, Ini iya. nggak ada. oh jadi Ya, makanya biar nggak jatuh. oh jadi waktu itu plastiknya itu memang ringan banget Nggak ada Bang, ya? isinya. Nggak ada isi ya. Biasanya tuh ada isinya. Biasanya pasir, apa air. Air, kalau ada air mungkin kita nggak sanggup kali ya. Kalau air tuh kan enak dia. Nah itu juga dulu itu kita masih baru banget tolnya, jadi baru jadi mungkin setahun kali ya, atau berapa lama, yang jelas itu baru banget dibuka. Pembatasnya itu belum sebeton kayak sekarang. Kalau sekarang itu pembatasnya itu udah beton. Ini kita melewati Kandis Dumai, sudah di kilometer 8. Ini lurus aja ya? Dumai Lurus. atau Minas? Pelan ini. Ke kiri aja kita.
agak jauh loh nih nanti deh. Iya, Minas kan, kita ngelewatin Minas, tapi kita nggak masuk kawasannya. Sebenarnya di sini tuh ada tempat pelestarian gajah, namanya Minas. Bisa aja sih kalau kita mau ke Minas tadi itu, kalau kita nggak ngambil jalur Kandis Dumai ini, ke kiri itu ke Minas hanya 1 kilometer aja. Mungkin bisa jadi kita bisa melihat itu si penangkaran gajah gitu ya. Kita sudah ketemu lagi sama elf kuning yang di awal itu bareng-bareng sama kita. Terpantau situasi di jalan tol Pekanbaru Dumai masih aman dan kendaraannya tidak banyak. Oh, kita ke Meditran aja nanti. Terus Meditran, ya ada orangnya nggak? Coba hubungin dulu. Target kita di Medan, kita nginep di Mes Meditran Pertamina guys. Kalau dulu masih ada Kak Noni, kalau sekarang nggak tahu masih Kak Noni atau kayaknya sih udah orang lain ya, karena udah agak lama tuh. Kak Noni itu pernah ke WA kalau dia udah nggak ngurusin lagi. Wow, ini keren banget. Nah, di sini Itu ya, pohonnya ya jadi kayak pucuk merah, tapi dia tinggi banget. Jadi batangnya itu menjuntai terus ke atas, terus nyisain si daunnya aja sama beberapa tangkai gitu. Kalau dia ngumpul, jadi kelihatan hanya pucuk-pucuk merahnya doang. Terus kalau ngeliat ke bawah itu batang-batangnya nggak ada daun-daun lagi, cuman batang doang. Dan batangnya itu kecil-kecil, nggak gede gitu, walaupun dia sudah tumbuh tinggi. Kita masih ongoing untuk ke exit tol Pekanbaru, dan ini masih jauh ya, kelihatan jauh banget. Bahkan udah di kilometer 16 kita belum ngelewatin rest area. Betul juga Res. Udah isi. Jadi kalau tadi kita nggak isi, ada kekhawatiran bakal gejruk-gejruk, nggak enak dibawa, dan takutnya malah Coba cruise control deh. di pom bensinnya itu takutnya nggak ada stoknya, atau dalam proses pengisian atau dalam perjalanan gitu. Karena tadi pada saat kita mau ngisi di kota Pekanbaru SPBU itu sedang bongkar untuk Pertamax biasa. Jadi di sini udah nggak ditulis lagi Pertamax 92 guys, tapi Pertamax Stok. Jadi mereka nyebutinnya Pertamax biasa. Nggak tahu itu ada perubahan dari pusat atau memang kebijakan dari SPBU-nya sendiri gitu ya. Sedangkan tadi kita tinggal 3 bar, jadi kita putusin untuk nanya di mana sih ada SPBU terdekat. Hanya ada di sekitar Sudirman. Jadi akhirnya tadi kita dapat Pertamax biasa itu di sekitar Jalan Sudirman gitu ya. Oke, kita masih Kayaknya ada lebih dari Cepet. ke 10. Iya, Cepet deh. Ini kita pakai rokok. Tapi ini sejauh ini jalan tolnya bagus banget, mulus. Mulai apa ya? Coba foto bang, cari di Google Lens, namanya apa? Kita ambil ke kiri karena di belakang kita ada mobil rush. Dia mungkin mau mendahului gitu ya. Kita berikan kesempatan, karena saya terus terang agak deg-degan membawa mobil manual.
ketika sudah terbiasa membawa mobil matic terus dialihkan ke mobil manual, itu suka gagu itu kalau di tanjakan atau enggak di lampu merah guys, karena kadang untuk bisa sinkron gas dengan rem itu dengan kopling di situ lupa lagi. Kayaknya dulu tuh sebentar itu udah ada gitu rest area. Jangan-jangan kita salah belok bang, harusnya ke Minas. Nah, betul kok. Bener ya? Lumayan ini, udah jauh
Pekanbaru ini konturnya itu lebih sering turun guys kalau ke arah Medan ya. Berarti sebaliknya kalau ke arah Pekanbaru itu nanjak gitu. Ya, kita sudah di trek Kandis Utara, Duri dan Dumai. Ini ada di kilometer 32, 400 meter. Oke, di sebelah kiri ada truk yang juga berhenti. Ada dua, mungkin mereka istirahat ya, konvoy. Sama-sama satu perusahaan biasanya. Jadi kalau ada satu truk yang rusak, truk yang lain nanti yang akan membantu. Biasanya seperti itu ya guys. Ini sampai terus ya. Oke, ini masih lurus di kilometer 33. Masih belum Speednya bu ketemu 100. Dan itu aturannya 80 loh. Wah, Speed maksimum 80. nah ini jalannya mulus banget guys. Warnanya tuh udah putih aspalnya ya. Kalau speed 80 kita nyampe Medan kapan Pak Nir? Ini mumpung jalan tol. Jadi kita maksimalkan di jalan tol itu semaksimal mobil bisa gitu ya. Kalau Jimny ini, oh bang, truk Kita lihat. di sebelah kanan guys, di kilometer 34 ada truk yang gasruk ke parit gitu ya. Kayaknya itu kalau dia nggak ngantuk, mungkin dia nyalip. Cepet bundo. Dia nyalip, bukan nyalip. Dia gasruk, kayaknya nggak jatuh sampai melintang karena ada pembatas ya di pinggir jalan tol yang menahan gitu, besi Coba baja. deh latihan cruise control deh. Adek tahu udah pernah cruise control, cuman kayaknya lebih aman kayak gini. Cruise control cuma segitu doang. Kalau aja sering. Jazz nggak, jarang juga. Iya. Ya gitu. Ini 100 kok. Karena dia goyang-goyang gitu bang. Tuh, kurang responsif. Jadi belok ke sini tuh belum langsung belok dia. Bannya kan gede. Ban. Bannya. Beda sama Oh karena dia gede ya bang. bannya tuh tebal. Oh pantesan. Taruh nih. Kita meninggalkan aspal putih dan masuk ke aspal abu-abu. Kalau dulu itu masih banyak banget lubang guys, seingat saya ya. Tahun lalu itu sebelah kiri itu banyak banget lubang dan jalan yang bergelombang di jalan tol. Tapi kalau jalan tol yang sekarang relatif mulus banget, bagus gitu. Kiri kanan kita tetap pede untuk menggunakan jalurnya gitu. Oke, silakan Pak Avanza. DA itu Sulawesi. Ah. Padang. D Hah? DA Oh BA ya. D Kalau dia bisa coba. iya Sulawesi itu. Kalau DD itu Makassar, DA mungkin Kendari kali ya. Tuh lihat, baca kecepatannya apa? Overspeed penyebab kecelakaan. Kecepatan 60 sampai 80 km Benar berapa? per jam. Kalau kita sih Cepet. sampai 10 ya. Yang penting bisa dikontrol. Jadi jangan sampai kecepatan tinggi kita banting setir secara mendadak guys. Jadi kita tetap mengatur supaya tetap lurus dan mengusahakan
Jawa telah dimulai. Apa itu? Ada yang macet, kena macet. Oh iya. Terus yang sebelah kanan nih kan jalurnya ke sana. Kontraflow dia diaktifin. Oh. Jadi enak nih mobil-mobil yang kena kontraflow. Yang kenapa? Di sini macet banget nih misalnya. Ya ke arah Cirebon itu yang sebelah kanan diaktifin deh. Oh. Jadi Jadi orang-orang yang mau ke Jakarta di stop. Oh iya. Jadi yang di pinggir enak banget pakai jalur kontraflow ya. Iya. Pinggir kanan. Pinggir kanan. Waris juga. Oke, di depan kita ada mobil pakai pelek. Jadi sebenarnya kenapa kita pakai roof box, guys? Karena untuk selain estetika juga untuk kenyamanan dan keamanan mobil. Kenapa? Kalau kita pakai terpal, dikhawatirkan nanti entah nyangkut gitu ya, ada batang kayu kah yang nyangkut si terpalnya jadi sobek, atau terpalnya yang tidak kuat kita ikat, akibatnya pada saat hujan basah barang yang kita pakai. Kemudian kalau untuk roof box yang standar, kita bisa menyesuaikan ukuran dan tidak menyebabkan over baggage gitu ya di jalan. Karena kita juga harus mengatur supaya barang bawaan kita di atas mobil itu tidak mengganggu upaya kita menyetir gitu. Kita di atas jembatan di kilometer 44. Nah, di sini baru terlihat ada rest area, guys. Di kilometer 44 mendekati kilometer 45. Udah agak besar ya. Nah, itu sudah ada tahu Sumedang. Oh iya. Kalau waktu itu darurat banget. Ya, dulu di kilometer 45 ini itu masih masih kontainer gitu, guys. Nah, sekarang itu udah besar. Udah ada masjid, Indomaret. terus ada Pertamina juga, SPBU. Tapi kayaknya masih kecil juga ya, Kecil. SPBU. Ya, SPBU kecil, guys. Kalau darurat sih bisa untuk pengisian BBM di situ, tapi kalau masih bisa agak jauh reach menyetirnya itu, kalian bisa mencoba di rest area berikutnya. Nanti kita lihat kondisi rest area kedua setelah di kilometer 45, guys. Di sini kilometer 46 mulai terlihat kelapa hibrida banyak. Dan tidak lupa juga kelapa sawit. Oh itu utaranya langsung Malaysia loh. Oh iya, yang laut itu. Iya. Tuh. Set, deket Itu banget langsung ya. langsung IL. Utaranya kita kan ke utara nih. Iya, di Kara Utara. Wah, itu jangan-jangan yang biru di sana tuh KL. Iya ke ini deh. Di depan tuh laut. Habis laut langsung KL. Masuk KL. KL itu, Bang. Iya. Gila. Jadi mungkin sebenarnya ada ferry ya dari sini ke KL. Namun kita tanya belum tahu. KT. Di depan adalah mobil Innova plat KT Kalimantan Timur, guys. Dia tidak pelan turunin speed.
8880. Delapannya 4 kan. Lancar sekali guys, jalan di jalan tol Pekanbaru. Dan dari tadi tuh jalannya tuh mulus banget, gak ada lubang sama sekali, Masya Allah. Jadi alhamdulillah perjalanan ke Sumatera kali ini itu kita menemui infrastruktur jalan yang sudah sangat lebih baik dari tahun sebelumnya. Di depan kita ada beberapa mobil pick up yang mengangkut barang. Di belakang juga ada mobil Avanza. Ini kelapa, membawa kelapa ya, pick up Mitsubishi. Kelapanya sudah di pada mau masak santan. Iya, wah ini kelapanya memang dikhususkan untuk ke wilayah Sumatera karena mau masak lontong, kuah kari, persiapan untuk lebaran. Oke, silakan. Oh, Innova guys, Innova Riau BM. Di hari ini, hari Jumat, kita pastikan di jam sholat Jumat ini tetap berkendara karena kita ambil rukhsah sebagai musafir ya guys. Jadi jalan
aja dikit deh. Iya, mobilnya dikit. Jadi rest area di sini rata-rata kecil-kecil. Hanya di awal doang, yang di kilometer 45 tadi aja yang besar. Karena memang yang pakai jalur jalan tol ini tuh jarang-jarang gitu, nggak seintens yang dari pelabuhan Bakauheni menuju Palembang gitu ya. Kalau rest area di sana itu masih besar, banyak pilihan, jadi kalian itu nggak sulit lah. Yang sulit itu pada saat pandemi dulu, karena awal-awal dia buka, nah itu susah. Kalau sekarang tuh mudah banget lah, banyak yang jualan, SPBU gampang, masjid juga selalu ada yang jualan juga banyak. Jalannya lurus menurun dan nanjak. Di belakang ada mobil Innova, kita kasih kesempatan supaya bisa jalan. Walaupun di depan ada truk, tapi kita bisa mengambil alih kembali di jalur kanan. Kilometer 67 ya guys. Tapi memang di jalur sebelah kiri itu relatif masih bergelombang jalannya ya. Dan ini juga di kilometer 68 ini tambalannya panjang banget. Jadi lebih aman itu ambil di sebelah kanan. Di sebelah kiri kita ada truk. Ini mungkin ada 100 kilo kali ya. Kita sudah di kilometer 68 memasuki kilometer 69 guys. Sini terpantau ada beberapa CCTV gitu ya, yang nggak tahu ini berfungsi atau tidak. Tapi selama kita melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju Sumatera Utara gitu ya, kita alhamdulillah selalu di tol Pekanbaru ini pada pagi atau siang hari. Kita tuh nggak pernah malam di sini ya, karena memang kita sudah targetkan hari pertama menginap di area Jambi, hari kedua itu menginap di Pekanbaru dan sekitarnya gitu. Kalau hari ketiga dulu kita pernah menginap di kisaran
di depan kita ketemu lagi dengan elf. Nggak tahu nih elfnya sama atau enggak. Sama kali ya. Atau beda. Kemudian di depan juga ada mobil Avanza yang di atasnya itu berbagai macam barang Telek. yang menjadikan tule menjadi telek gitu. Kalau ada merek ini dus semua, itu koper, dus tidak di atas mobil semua nih. Mobil apa ini? Insya Allah itu kopernya koper jadul banget, Polo Master. Duri di sebelah kiri Rantau Prapat lurus loh. Apakah ini sudah tembus Rantau Prapat? Kita lihat bersama dari mulai kilometer 75 sudah ada sign Rantau Prapat, Bukit Kapur dan Dumai. Kalau sudah dibuka, setidaknya kalau tidak tembus sampai Rantau Prapat sudah sangat meminimalkan waktu kita untuk tiba di Medan, guys. Terpantau kita berapa jam lagi, Bang, sampai Medan? 11 jam lagi. 11 jam. Masa 10 jam tuh? Pas Berat di ya? Jambi hari apa ya? Di Jambi 10 jam itu kan di Kamis. Mestong ya? Ya, Mestong kemarin, Kamis. Dari Mestong aja udah 10 jam. Iya. Dan jalannya juga kayak gitu. Nyampe juga. Nyampe. Tapi mudah-mudahan jalan dari Pekanbaru menuju Sumatera Utara itu udah lebih baik lah ya. Kita kebantu karena soalnya di Kisaran udah Udah ada ada tol. tol ya. Kisaran. Di Kisaran itu langsung. yang berat itu Dumai, Kisaran. Dumai, Kisaran. Oh iya. Nah, kita juga belum tahu kondisi jalan yang keluar exit tol itu apakah masih jalan cor yang kondisinya buruk banget gitu ya. Dan itu berapa kali kita melintas sama sekali tidak ada perbaikan. Apakah sekarang sudah dibaikin? Mudah-mudahan sudah ya. Ini agak jelek di kilometer 78, jalannya agak pecah juga aspal. Kemudian sambungannya kurang lurus gitu. Tapi kita bisa menghandle untuk meneruskan jalannya. Oke, kilometer 78. Sekarang mau masuki 79, masih belum ada rest area yang proper seperti di kilometer 45. Jadi bener, kalian kalau masuk ke tol Pekanbaru misalnya nih udah darurat banget, udah isi aja di kilometer 45 itu, karena jangan harap di setelah rest area pertama tersebut akan ada SPBU lagi, karena di rest area 60 berapa tadi? 65. Rest area 65 tadi itu sama sekali tidak ada aktivitas karena baru ya. SPBU juga tadi kayaknya nggak kelihatan, nggak tahu ada apa enggak, tapi yang jelas ukurannya tuh kecil banget. Nah, ini sudah terlihat ada rest area di kilometer 8 berapa nih? Oh, masih 1 kilometer lagi. Ini ada rest area. Ya, 1 kilo lagi. Ini ada ATM, ada Tadi 45, 65 tutup ya? Iya, Tutup. 65 Ini tutup. 8. 8, ya 82. Rest area kilometer 8. Lumayan jauh jaraknya, sekitar 250
shop gitu. Gak ada SPBU beneran. Jadi di rest area Pekanbaru Dumai ini belum terlihat adanya SPBU yang proper gitu untuk kita mengisi ya. Hanya kecil-kecil saja. Pastikan sejak di Kota Pekanbaru itu kalian sudah mengisi full tank untuk BBM-nya. Nah, ini Coba deh, pelan deh. berapa? Ada bis 004, ada Mana? stikernya mobil ini. Jadi kita gini, kiri dulu. Random banget Pak Nir. Ada ini apa namanya? Apa? Lintas Sumatera gitu loh. Oh. Jalistum, ada klubnya kan? Jalinsum. Jalinsum. Biarin ya. Oke, silakan. Karena Pak Nir akan memfoto stiker. Halo, ada anggotanya. Oh iya, ada nomor anggota. Jalinsum. Ya. Oke. Oke. Halo. Kanan. Tuh, ada bis berapa tuh? Ada bis apa ya, harus di zoom itu nggak kelihatan cepet. Ada stikernya. Stikernya warna merah, putih, dan garis diagonal hijau gitu. Kalau abang ikut grupnya ya? Ada ikut. Oke, mungkin itu salah satu dari teman online-nya Pak Nir. Halo, Jalinsum member. Jaringan Lintas Sumatera. Jaringan Lintas Sumatera, Jalinsum. Yang ngedirin Pak Mulyadi. Pak Mulyadi siapa? Mulyadi Darobangsung, Orang mana Bang? pensiunan Pusri. Oh, pensiunan Pusri. Dia bikin peta jalur Sumatera dan Jawa dulu. Wih, terniat karena memang kalau yang berada di sekitar Sumatera itu lebih memilih jalur darat guys kalau mau mudik. Karena apa? Mendekati hari cuti bersama itu tiket pesawat gila-gilaan. Jadi kemarin saya iseng ngecek itu tiket pesawat dari Jakarta ke Banda Aceh sudah menyentuh angka 9 juta dan itu ekonomi, bukan bisnis guys. Kalau bisnis kata ayahnya itu 11 juta. Makanya orang-orang lebih memilih Jadi menggunakan jalur darat. Tadi saya harus menyalakan sign karena mobil di depan itu tiba-tiba kepingin ke kanan gitu. Pan. Kemudian ada yang ban mobil pribadi, dia bongkar ban gitu ya. Dia hanya berdua loh itu, suami dan istri. Mungkin ada anaknya juga, mungkin tidur gitu ya. Mereka membongkar berdua. Waduh, memang harus pastikan kondisi mobil itu benar-benar fit banget gitu guys. Karena kalau tidak, waduh, kita kan perjalanan jauh, resikonya juga kalau tidak berkurang makin bertambah waktu tempuh kita, di jalannya juga
mengklakson karena si bapaknya lagi Oh, nelpon telepon. ternyata. Tahan dong Ini Epeng, dia. tahan dong Epeng. Oh, di belakang saya juga ternyata sudah ada mobil Fortuner yang ingin menyalip. Flat day. Ah, sia. Cakep, Fortuner. Fortuner putih. Keren ya, karena mobil gede bersuaranya putih jadi lebih kelihatan. Kayak di kanan ini, di kiri. Iya, kayaknya. ini jalannya Bergelombang. bergelombang, tapi di kanan lagi ada mobil yang akan melaju. Ini kita kurangi aja kecepatannya sementara. Dan ini banyak tambalan, guys. Oke, silakan mobil untuk segera melintas. Oh, CRV. Kita ambil kanan ya guys, karena jalannya bergelombang banget di kilometer 92. Jadi terasa banget karena mobil kita tinggi. Jadi pas di jalan bergelombang itu, ada cekungan. Untung nggak terbang. Nah, 90 tuh berarti kayak ini Tangsel Cirebon ya? Cilegon. Cilegon. 92 Jadi kilo. saya sudah membawa mobil, menyetir mobil sejauh Tangsel Cilegon, guys. Dan ini Bandung, masih Tasik. Bandung, Tasik, terus ke 92 depan. juga. Tadi itu atau Perapat Medan 92. 29 kilo. Tasik kayaknya masih belum ada nih. Kalau Tasik belum ada. Oh. Di belakang ada mobil Innova, Pajero ya. Kita kasih kecepatan, kita kurangi kecepatan karena di sini juga masih terlihat bergelombang di sebelah kiri. Oke, karena dia sudah mendahului Innova ternyata. Kita ambil lagi jalur kanan dan sama-sama kondisi mobil seperti off-road. Berarti. Platnya tadi nggak ngeliat. Platnya kayaknya tuh B deh. Jadi kalau kalian bisa membayangkan mobil kita itu dari yang warna hijau TNI gitu, sekarang warnanya sudah coklat, guys. Karena di jalan itu kita beberapa kali dihadapkan dengan kondisi hujan, jadi cipratan air juga lumayan ke mobilnya. Bahkan di kaca mobil juga ini kena cipratannya. Oke, kita sudah di kilometer 95. Insya Allah ya. Ini sekarang sudah pukul 1 siang. Dan kalau diperkirakan di masjid itu sedang dalam pelaksanaan sholat Jumat gitu ya. Dan mungkin juga ini lagi khutbah kalau sudah jam 1 siang. Jadi mungkin kita akan tetap ketemu. Oh, itu ada Batin Solapan dan Rantau Prapat, apakah dibuka? Tapi kalau kilometernya hanya 29 kayaknya belum ya guys. Dia hanya ditulis doang gitu. Pelan ya. Ini lurus aja ya. Terus Oke, kalau ke kiri ke Dumai, Medan, ke kanan Rantau Prapat. waktu itu sampai sini loh. Iya. Ini belum. Oh, kita di sana ya. Ya. Kita kesini Wah. keluarnya. Ini kayaknya sudah dibuka ya guys.
dia kurang pinggir. Oh, Bahaya ini, mobil pemerintah lagi plat kuning. enggak. Plat kuning itu angkutan. angkutan. Hah? Travel. Tadi travel. Mobil Jadi, travel. ternyata Tapi resmi ini travel. Resmi ya? Apa mungkin semacam Gojek gitu kali ya? Enggak. Kalau kuning itu travel. Travel. Tapi dia nggak ada namanya ya? Beruntung banget. Wah, ini kita bisa mempersingkat waktu tempuh nih untuk ke Medan. Mudah-mudahan kita akan lihat seberapa jauh ya. Karena ini sudah kilometer 99 guys. Masya Allah. Ternyata sudah ada peningkatan. Ya, masuk kilometer 100. Kita sudah di kilometer 100 guys. Ya, di jalannya ini terlihat sangat Kalau di mulus. peta ini sampai Batin Selatan. Oh, Batin Atau- Solapan. Untuk Prapatnya belum. Belum. Tapi lumayan lah saving banyak. Lumayan. Karena dulu kita dari Dumai itu langsung keluar. Mudah-mudahan Yang jalan beli nanas itu kan. mudah-mudahan kita nggak melintasi lagi jalan yang jualan kiri kanan tuh nanas gitu. Karena jalannya itu wah luar biasa, hancur banget. Jalan cor, kayaknya udah lama, tapi banyak banget yang rusak. Bahkan bahaya, nggak bisa dengan kecepatan Jati. standar. Jati. Nah, Oke, kita harus pelan karena di sini hanya wah ini ada kon yang jatuh lagi ya. Kita sudah masuk kilometer 101. Kira-kira ini tembusnya kemana? benar fungsional untuk rapat. Iya, mudah-mudahan itu harapan banget guys. Pantesan Om Toh. Dika tuh cepet ya. Cepat. Nah iya, jadi Pak Dika Marlon dia berangkat malam dari Pekanbaru dan pagi ini dia itu udah di Rantau Prapat gitu. Pagi tadi tuh sudah di Rantau Prapat dan kok bisa secepat itu? Bisa jadi tolnya ini udah jauh banget gitu. Mudah-mudahan ya. Karena tadi heran juga sih kenapa ke Medan 600 kilo gitu kan. Berarti kan deket. Nah ini kita sudah baca ada pamflet Rantau Prapat. Kira-kira apakah dibuka? Sejauh ini 103 kilometer 103 dan di depan itu ada banyak beberapa kendaraan. Rantau Prapat, wah kayaknya ditutup guys. Kita masih belum tembus ke Rantau Prapat. Kita hanya sampai Simpang Bangko. Kita sampai Simpang Bangko. Oh iya. Simpang Bangko. Ya. Itu Simpang Bangko tuh lumayan juga. Ya, jadi ini Batin Solapan, Bang. Gantian Bang. Ya. Depan aja tuh. Oh, ini takut di Sampai tol aja. Betul. Nah, ini Rantau Prapat, guys. Harusnya kalau dibuka ini itu singkat banget perjalanan kita, sumpah. Nah, Tahun itu depan kesana kali. tuh. Tahun depan. Mudah-mudahan ya. Ini tahun ini tuh tol Mestong Jambi. Ya. Terus apa lagi? Yang ini Batin Solapan. Batin Solapan. Sudah tembus Batin Solapan ya. Sampai ke Simpang Bangko. Nah, ini jalannya masih agak jelek sih. Masih ngegerujul-gerujul. Tapi kalau di jembatannya nih sudah bagus. Hanya bisa satu aja ya. Jadi hanya ada 3 rest area guys. Dari Pekanbaru ke exit tol. Jadi benar-benar kalian harus maksimalkan BBM, kondisi mobil, karena
kilometer rest area kilometer 65 itu masih belum fungsional. Gigi dulu. Adek nggak pede bang, di sini adek. Ini ya kiri dulu lah. Gak pede, ini harus kursus lagi ya deh. Iya, soalnya mana lagi sekundul. Oke guys, sekarang giliran ayah naik.